Ucap syukur punya Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang sanggup mengubah segala keadaan, Tuhan yang mampu membuat kami tetap teguh dalam setiap badai-badai kehidupan yang kami lewati. Sebentar Tuhan, kami rindu firman-Mu Bapa boleh meresap, hidup kami boleh mengakar kepada firman-Mu, dan kami boleh menggenapi rencana-Mu dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu terbatas, kuasa-Mu tidak terbatas, dan Roh-Mu bekerja, urapan Tuhan tercurah, sehingga setiap hati kami Bapa boleh menjadi tanah yang subur, menerima kebenaran firman-Mu yang membebaskan dan memulihkan. Kami siap mendengar firman-Mu, jemaat Tuhan yang siap menyambut firman Tuhan bersama saya katakan, amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari yang luar biasa. Hujan dan cuacanya dingin, tapi Bapak Ibu tetap setia datang beribadah kepada Tuhan. Judul firman Tuhan kita hari ini adalah doa bergulat dengan Allah. Ya, setiap hari kita menghadapi pergulatan kehidupan, dan saya melihat bapak-bapak, ibu-ibu jemaat Gereja Baptis Babaton luar biasa. Begitu hebat berjuang, bergulat. Jam 4 pagi sudah berangkat kerja, ya. Ada yang melakukan banyak hal yang secara manusia itu sangat melelahkan, tetapi Bapak Ibu begitu tetap semangat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, setiap hari kita menghadapi pergulatan dalam pekerjaan, dalam keluarga, bahkan dalam pelayanan kita, bahkan dalam diri kita sendiri. Ada pergolakan. Selama kita masih hidup, kita tetap bergulat dengan kehidupan kita. Bahkan Bapak Ibu, ada pergulatan antara suami istri. Ya, seorang suami diminta sama istrinya untuk mengantar ke pasar. Pak, boleh nggak antar aku ke pasar? Ya, cuacanya dingin Bapak Ibu. Sulit untuk bangun pagi. Aku masih susah bangun, Ma. Aku mau tidur aja dulu. Ya. Akhirnya suaminya memilih tidur. Lalu istrinya berkata, "Ya udah ya, nanti kalau ke pasar minta sesuatu, aku nggak kasih ya." Gitu ya, main ancam. Lalu ketika pulang dari pasar, ternyata istrinya bawa pisang goreng yang empuk, yang begitu lezat. Dia makan pisang goreng di depan suaminya yang sedang berbaring, dan mulai kecium bau pisang goreng yang menggoda, dan suaminya mulai bangun, ya. Lalu kepingin pisang goreng, "Ma, bagi dong pisang gorengnya." Tadi apa aku bilang? Tadi suruh antar aja ke pasar nggak mau, sekarang minta pisang goreng, ya. Lalu istrinya bilang, "Kamu memang gak tahu firman Tuhan, Pak? Jangan mengingini milik sesamamu." Ya. Lalu karena suaminya juga rajin baca firman, suaminya bilang, Bapak Ibu, kan firman Tuhan bilang, Ma, mintalah maka akan diberikan. Kasih dong sama saya. Lalu istrinya juga gak mau kalah. Kamu gak tahu firman Tuhan bilang, barang siapa yang gak bekerja gak boleh makan. Pergulatan Bapak Ibu. Lalu suaminya juga bilang lagi, kan firman Tuhan bilang, Ma, kasihilah musuhmu. Ya. Si istri juga nggak mau kalah lagi. Ya. Dan istrinya bilang begini, udah, nih pisang gorengnya, tapi jangan berbuat dosa lagi. Jadi dengan firman juga kita bisa bergulat Bapak Ibu. Semua lomba Bapak Ibu, terutama lomba pergulat, itu pasti orang yang mau ikut lomba bergulat pasti kepingin menang. Betul ya Bapak Ibu ya? Tapi hari ini kita akan melihat pergulatan dengan Allah beda dengan pergulatan kita melawan pekerjaan, kehidupan, atau bertanding dalam dunia gulat. Semua pertandingan perlombaan berjuang untuk apa Bapak Ibu? Untuk menang, betul ya. Tapi pergulatan kita dengan Tuhan
bukan berjuang untuk menang, tapi berjuang untuk kalah. Karena bagaimanapun ceritanya, siapakah yang bisa menang melawan Allah? Nggak mungkin ada. Nggak mungkin ada yang bisa melawan Allah. Dan pergulatan dengan Allah adalah pergulatan yang paling utama dan paling penting dalam hidup kita. Kalau kita berhasil bergulat dengan Allah, maka kita juga akan memenangkan pergulatan-pergulatan yang lainnya. Makanya belajar bagaimana kita bergulat dengan Allah, itu adalah hal yang paling penting di dalam kehidupan kita. Jadi apa makna bergulat dengan Allah? Kita bergumul melalui doa, menghadapi segala tantangan kehidupan kita dengan gigih. Dengan gigihnya kita bersandar dan berserah kepada Tuhan. Itulah arti kata bergulat. Saya coba cari, saya penasaran apa sih pengertian hubungan bergulat dengan tumit. Karena Yakub ini namanya adalah tumit atau si penipu. Apa ya kaitannya? Ternyata waktu Bapak Ibu belajar dari olahraga pegulat, seorang pegulat letak tumitnya itu adalah letak kekuatannya. Seorang pegulat kalau tumitnya nggak tepat, maka ia gampang dikalahkan. Dan itulah si Yakub. Arti nama Yakub itu adalah tumit atau penipu. Ia pinter mencari kelemahan, menangkap. Waktu dia lahir Bapak Ibu, ia menangkap tumitnya Esau. Seolah-olah dia nggak rela Esau itu lahir sebagai anak yang sulung. Dan benar, waktu dia lahir, waktu dia mulai besar, seorang Yakub dengan kepintarannya, dengan kelicikannya, dengan siasatnya mencuri berkat kesulungan daripada Esau. Itulah seorang Yakub. Yakub itu seorang penipu yang ulung. Dia adalah orang yang punya siasat untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ia menipu kakaknya, ia menipu bapaknya untuk menerima berkat anak sulung. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Seorang Yakub akhirnya mengalami pelarian. Kemana dia lari? Ke rumah tulangnya, ke rumah pamannya, yaitu namanya siapa? Laban. Jadi si Laban itu, orang Batak itu mungkin dari keturunan si Laban ya Pung ya. Dia pergi ke rumah tulangnya si Laban. Apa yang terjadi? Di rumah Laban akhirnya ia bekerja dengan Laban. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mendapatkan pujaan hatinya, yaitu si Rahel. Tapi seperti apa yang firman Tuhan katakan, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Yakub menipu bahkan bapak dan kakaknya. Di rumah Laban ia pun ditipu oleh Laban. Laban, saya sudah kerja 7 tahun. Mana aku mau menikahi si Rahel. Waktu hari pernikahan ternyata yang diberikan bukan Rahel tetapi Lea. Untuk mendapatkan Rahel ada syaratnya, bekerja 7 tahun lagi. Yakub akhirnya bekerja keras dan akhirnya dia mendapatkan Rahel. Tapi dalam perjalanan hidupnya tidak nyaman-nyaman saja Bapak Ibu. Ia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, dia pikir dia akan bahagia, tapi Rahel dan Lea hidup dalam perselisihan, hidup dalam persaingan, dan Yakub ada di tengah-tengah antara Lea dan Rahel. Sebagai seorang suami, bayangkan Bapak Ibu, ada di tengah dua orang yang bersaing. Ternyata apa yang dia pikir dengan siasatnya, dengan perjuangannya, dia akan bahagia. Ternyata dia gak pernah bahagia. Bahkan waktu dia bekerja dengan si Laban, dia mulai punya taktik. Laban, tulang, kita buat aturan tulang. Masa aku kerja sama tulang gak dapat apa-apa? Bagaimana kalau aku bekerja sama tulang kali ini, aku pelihara kambing-kambing domba yang kita pelihara ini, warna yang berbintik-bintik, itu jadi milikku. Kata Laban, oke,
tapi Laban itu pemegang tumit, si penipu ulung. Dia waktu kambing domba yang kuat, yang gagah-gagah lagi minum, dia taruh angin-angin yang berbintik-bintik. Bapak Ibu tahu ilmu psikologi? Kalau kambing atau hewan itu kawin lalu melihat warna atau corak yang di sekelilingnya, anaknya pun seperti itu. Itulah ilmu yang dimiliki, kecerdikan yang dimiliki oleh seorang Yakub. Karena itu domba, kambing yang kuat-kuat, yang pinter-pinter, yang tambun-tambun, itu semua lahir menjadi miliknya si Yakub. Tapi pergumulan Yakub tidak habis. Ia takut suatu hari nanti Laban ambil hartanya, ambil keluarganya. Ia akhirnya pergi diam-diam. Dia dikejar sama Laban. 3 hari perjalanan dia kejar si Yakub. Laban mengejar Yakub. Hidupnya hidup begitu luar biasa dalam perjuangan, penuh dengan perjuangan. Hidupnya menjadi seorang pelarian, Bapak Ibu. Ia dikejar sampai akhirnya, Bapak Ibu, ia ada di satu titik di mana Tuhan memerintahkan Laban untuk pulang ke negerinya. Ini menjadi sebuah tantangan terbesar dalam diri seorang Yakub. Kenapa? Dia akan bertemu dengan kakak yang pernah dia tipu, yang pernah dia sakiti. Karena itu seorang Yakub sangat bergumul di hadapan Tuhan. Yakub mengalami ketakutan. Padahal yang suruh siapa? Tuhan. Tapi ketakutan tetap menguasai hati seorang Yakub. Lalu dia buat strategi. Hamba-hambaku bawa harta, bawa persembahan. Kalian duluan berangkat, bawa persembahan untuk Esau. Lalu baru berangkat istrinya. Lalu dia tinggal sendirian di pinggir sungai Yabok. Disitulah Yakub bergumul dengan Tuhan. Selama ini Yakub berusaha memperoleh berkat dengan tipu dayanya. Namun ternyata ia juga ditipu. Jadi waktu kita Bapak Ibu berusaha mendapatkan berkat dengan strategi siasat, dengan kelicikan, sebenarnya kita menipu diri kita sendiri. Sama seperti Yakub. Ia berjuang dengan siasatnya. Ia berjuang dengan strateginya. Ia pikir dia menang. Tapi sebenarnya dia adalah seorang pecundang yang kalah. Dan dia menyadarinya pada waktu dia sendirian. Bapak Ibu, ada waktu di mana kita ditinggal oleh orang-orang terdekat kita. Ada waktu di mana orang sepertinya gak peduli kepada kita. Tapi sebenarnya pada waktu itu Tuhan peduli kepada kita. Tuhan ingin membawa kita dari level kehidupan dunia, level kehidupan yang ada di bawah kutuk, kepada kehidupan ada di bawah kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam perjalanan hidup Yakub, ternyata ia menggunakan siasat, ia menggunakan strategi, ia menggunakan kecerdasannya. Justru ia hidup dalam ketakutan. Ia takut tidak diberkati. Makanya ia mencuri hak kesulungan. Makanya ia berbohong. Ia takut dibunuh Esau. Makanya ia menjadi buronan ke rumah Laban. Ia takut tidak mendapatkan cinta Rahel. Makanya ia bekerja 14 tahun sebagai hamba bagi Laban. Ia takut kekurangan. Akhirnya ia mensiasati kambing domba milik Laban, saudara. Ia curang. Ia takut Laban mengambil keluarganya, sehingga ia pergi diam-diam. Dan puncak ketakutan seorang Yakub ketika ia sendirian di pinggir sungai Yabok. Ia sangat takut menghadapi Esau. Ditambah lagi hambanya memberi laporan, Tuhan, Esau sedang dalam perjalanan. Dan Esau sedang berjalan dengan 400 pasukan. Apa enggak jantungan si Yakub? Apa enggak ketakutan si Yakub? Disitulah Yakub benar-benar down, benar-benar cemas. Dan di saat itulah Bapak Ibu, baru seorang Yakub tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan.
Ternyata iman seorang Yakub selama ini adalah iman ikut-ikutan dengan orang tuanya. Ternyata selama ini iman Yakub itu adalah iman komunal, iman kerumunan. Kapan kita tahu siapa diri kita, Bapak Ibu? Saat kita sendirian, saat kita nggak ada yang mempedulikan, saat orang yang kita pikir bisa menolong kita tidak menolong kita. Sebenarnya saat itu Tuhan mau kita menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Karena sampai hari ini Bapak Ibu ada begitu banyak iman ikut-ikutan. Ikut melayani, ikut bergereja, ikut bergabung dalam kegiatan-kegiatan gereja. Bukan karena pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tapi karena apa? Musiknya indah, khotbahnya bagus, gerejanya kekeluargaan, ya. Ramah-ramah orangnya. Puji Tuhan kalau gereja kita ramah-ramah orangnya. Puji Tuhan kalau musik di gereja kita bagus. Tapi saudara, itu bukan penggerak kita untuk melayani dan mengasihi Tuhan. Karena kalau itu yang menjadi motivasi kita, suatu hari itu akan diambil dari kita. Suatu hari itu tidak akan ada di hadapan kita. Orang yang imannya ikut-ikutan, ya, ketika suasananya hilang, orang-orang yang diharapkan hilang, maka kesetiaan dan ketaatannya pun akan hilang. Makanya dari itu Tuhan mau kita mengalami iman secara pribadi. Posisi Yakub saat ini Tuhan sedang pakai untuk membawa Yakub mengalami Tuhan secara pribadi. Apakah saat ini saudara merasa hidup saudara sendiri? Gak ada yang pedulikan. Saya mau kasih tahu, Tuhan sedang beracara di dalam kehidupanmu. Amin. Saya punya teman pemuda waktu saya di gereja saya di Namotating. Saya masih ingat namanya Sari, Kak Sari, dan juga Erna. Erna itu teman saya dari SD sampai SMA. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka begitu setia melayani. Saya kagum dengan Kak Sari. Dia itu kalau jadi WL itu, aduh, indah, kata-katanya bagus, mimik wajahnya keren, semuanya membawa jemaat itu tenggelam dalam hadirat Tuhan. Tapi suatu hari Sari harus pergi kuliah ke Medan, dan dia jauh dari komunitasnya. Di sana dia menemukan seorang tentara yang tampan, tapi bukan anak Tuhan. Imannya pun lenyap, saudara. Begitu juga dengan teman saya Erna. Waktu saya masih SD, saya pura-pura karena guru agama kami berkata, siapa di sini yang mau Islam keluar dari kelas ini. Saya pura-pura keluar. Dia begitu sedih. Tapi setelah beberapa tahun kemudian, 15 tahun, 10 tahun kemudian, ia sendiri meninggalkan Yesus. Saya waktu itu bingung, kok gitu ya Tuhan? Kok mau dia menjual Tuhan? Ternyata jawabnya adalah imannya adalah iman ikut-ikutan. Saudara, saya berdoa Jemaat Gereja Baptis Pabaton tidak ada imannya yang ikut-ikutan. Amin. Bukan iman komunal, bukan iman kerumunan, bukan iman karena suasana, bukan karena imannya kuat karena khotbahnya bagus, karena musiknya bagus, karena orang-orang yang ramah. Tidak, saudara. Itu landasan yang panah, landasan yang duniawi, saudara. Saya berdoa kita ngalamin Tuhan secara pribadi. Saat Yakub tidak bersama dengan keluarganya, tidak bersama dengan harta-harta dan budaknya, ia terpuruk, merasa gagal, ketakutan menghantui hidupnya. Dan dia di saat itulah akhirnya ia bertemu dengan Tuhan. Ia berdoa kepada Tuhan. Saudara, disinilah yang Tuhan ingin kita miliki. Kita menyadari kelemahan kita. Seorang C.S. Lewis berkata, semua hal cinta, karir, pengetahuan tidak pernah memenuhi janji yang mereka tawarkan. Karena kerinduan kita diarahkan pada suatu, karena itu kerinduan kita diarahkan pada suatu yang lebih tinggi, yaitu surga.
Selama ini iman Yakub ikut-ikutan, makanya Allah membawa Yakub untuk berjumpa dengan dia secara pribadi. Ketika Yakub sendiri di Sungai Yabok, Bapak Ibu, dia tinggal sendirian. Di sana dikatakan Bapak Ibu di ayat yang ke-24, lalu tinggallah Yakub seorang diri, seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Siapa seorang laki-laki itu? Itulah malaikat Tuhan. Dan anehnya, seorang Yakub ketika bergulat dengan Allah melalui seorang malaikatnya, apa yang dikatakan di ayat 25? Ia tidak dapat mengalahkannya. Wah. Dan dikatakan di ayat berikutnya, seorang Yakub berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lihat saudara, seorang Yakub yang tadinya berjuang untuk menghidup dengan berkat-berkat yang ia raih, yang ia capai dengan strategi dan kecerdasannya, hari ini dia berkata, ternyata apa yang kukejar selama ini, apa yang kumiliki selama ini tidak pernah bisa mengubah hatiku, tidak pernah bisa mengisi kekosongan dalam hatiku. Hari ini aku memutuskan untuk menerima berkat yang daripada Tuhan, karena berkat yang daripada Tuhan itulah yang bisa mengisi kekosongan hatiku. Makanya ia bergulat sampai fajar. Ia bergulat begitu gigih, Bapak Ibu. Dan dikatakan Yakub menang ketika ia bergulat dengan Allah. Pertanyaannya, mungkinkah kita menang bergulat dengan Allah? Siapa yang bisa menang melawan Allah? Ini bergulat daripada yang lain. Justru ketika seorang Yakub menjadikan Tuhan itu sebagai berkat terutamanya dan kakinya dipukul ya. Di sini dikatakan dipukul, tapi dalam bahasa asli itu disentuh. Ia rela kakinya yang selama ini dia andalkan kekuatan untuk menangkap tumit itu terpelecok, Bapak Ibu. Sebenarnya secara manusia dia kalah, tapi disinilah Yakub menang. Di saat Yakub menyerah, berserah kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai berkat utama dalam hidupnya, itulah letak kemenangan seorang Yakub. Haleluya, amin. Jadi momen pertobatan Yakub terjadi di pinggir Sungai Yabok. Mungkin dunia berkata, atau kita selama ini berkata, tunjukkan gigimu, tunjukkan kekuatanmu, tunjukkan kehebatanmu, tunjukkan kecerdasanmu. Tapi orang-orang yang berinjil, Bapak Ibu, berkata berbeda. Akuilah kelemahanmu, akui ketidakberdayaanmu, akui ketidakmampuanmu. Karena kemenangan terjadi melalui kita lemah. Bapak Ibu masih ingat khotbah yang pernah saya sampaikan? Justru Tuhan mencari orang-orang yang lemah untuk memalukan mereka yang merasa dirinya kuat. Waktu seorang Yakub dinyatakan menang, pergi sebagai seorang pemenang, ya. Di situ malaikat Tuhan kembali bertanya kepada Yakub, "Siapa namamu?" Waktu malaikat bertanya kepada Yakub, "Siapa namamu?" Yakub tidak lagi menipu, tidak lagi berbohong. Sebelumnya dia berbohong waktu seorang Ishak bapaknya tanya, "Siapa namamu?" Supaya dia mendapatkan berkat dari ayahnya, berkat hak kesulungan, dia berkata, "Aku Esau." Dia membuat bulu-bulu di tangannya dibantu oleh mamanya. Tapi hari ini Bapak Ibu, dia jujur dengan dirinya. Aku Yakub, aku penipu, aku orang yang berjuang untuk hidup dengan kekuatanku, dengan kecerdasanku, dan aku ketakutan, dan aku ada dalam kegelapan, aku dalam kelesuan. Seorang Yakub mengakui dirinya di hadapan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, selama kita gak menyadari siapa diri kita, gak jujur dengan keadaan kita, Tuhan tidak pernah bisa memulihkan kita. Tapi manusia sulit mengaku aku salah, mengaku aku lemah, aku perlu bantuan, aku perlu pertolongan. Sulit Bapak Ibu.
Hanya orang-orang yang mengalami jamahan Tuhan, hanya orang-orang yang bertemu secara pribadi dengan Tuhanlah yang mampu mengakui kelemahannya. Ayat 25 dikatakan, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, waktu kita menyerah di hadapan Tuhan, berserah di hadapan Tuhan, justru di situ kita menang di hadapan Tuhan. Aneh ya, Allah kok bisa menang mengalahkan manusia? Itulah namanya paradoks. Justru waktu kita menyerah kepada Tuhan, letak kemenangan kita, letak kekuatan kita, letak keberhasilan kita. Makanya akhirnya Tuhan bilang, malaikat Tuhan bilang, hari ini namamu bukan lagi Yakub, bukan lagi penipu, bukan lagi orang yang hidup mengandalkan kekuatannya, tetapi namamu siapa? Israel. Apa arti Israel? Orang yang bergulat dengan Allah dan manusia, dan ia menang. Wow, saudara. Perubahan nama ini adalah perubahan identitas. Tadinya Yakub hidup dengan identitas dari dirinya sendiri, tetapi kini dia hidup dengan identitas yang dari Allah. Saudara tahu identitas kita dalam Kristus hanya terjadi saat kita menyadari kelemahan, ketidakberdayaan kita. Seorang Yakub dari pemegang tumit, kini dia menjadi orang yang tadinya bergantung kepada tumitnya, berdiri di atas kakinya, kekuatan kakinya. Sekarang dia tidak lagi bersandar kepada tumitnya, kepada kekuatan kakinya, tetapi dia bergantung, bersandar kepada Allah. Dengar Bapak Ibu, pertobatan sejati terjadi ketika kita tidak lagi menjadikan Allah itu sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu, tetapi menjadikan Allah itu sebagai sumber segalanya di dalam kehidupan kita. Makanya waktu Yakub setelah dia menang, bergumul dengan Allah, dia berangkat menemui Esau bukan lagi dengan ketakutan. Ia berangkat dengan Esau dengan bersandar kepada kekuatan Tuhan. Ia tidak takut lagi. Dan pada waktu ia bertemu dengan Esau, ternyata apa yang ditakutkan, apa yang dikhawatirkan tidak terjadi sama sekali. Dikatakan di ayat pasal 33 ayat 4, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya, diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Saudara tahu, waktu kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, hidup di dalam Tuhan, musuh-musuh kita diperdamaikan. Saudara mau tahu, saudara sudah bertemu dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau belum? Kalau kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, musuh-musuh kita pun berdamai bersama dengan kita. Jadi tidak ada bahasa seperti orang dunia. Aku mengampuni kamu, tetapi aku gak bisa lagi dekat sama kamu. Gak gitu. Lihat Esau dan Yakub. Kasih Tuhan itu menyatukan, memperdamaikan. Ketika kita tidak lagi berjuang untuk diberkati, untuk dikasihi, diterima dengan siasat, strategi, dengan politik, dengan kelicikan, maka berjuang untuk diterima, melainkan kita sudah diterima, sudah dikasihi, sudah dicintai, sudah dihargai, maka kita berjuang menyatakan itu kepada orang lain. Itulah identitas kita yang dalam Kristus. Kini kekuatan dan kemampuan dan damai sejahtera dari Allah menopang seorang Yakub bertemu, dan Tuhan mengubah keadaan. Saudara, saya pun secara pribadi pernah mengalami seperti apa yang Yakub alami. Mungkin saudara merasa belum, tapi saya mau ingatkan, ketika saudara ada di titik ketakutan, saudara ditinggalkan, ingat, ada Allah yang sedang berperkara buat kita. Ada Allah yang sedang memproses kita dari iman ikut-ikutan kepada iman sejati, iman yang berpengalaman dengan Tuhan. Mungkin suatu hari kita akan mengalami seperti apa yang dialami Yakub. Pangkal paha kita terpelecok. Apa yang kita selama ini andalkan justru tidak bisa menopang kita. Mungkin itu uang kita, mungkin itu nama baik kita, mungkin itu harta kita, mungkin itu kesehatan kita. Suatu hari itu akan terpelecok.
supaya kita tidak bersandar kepada apa yang fana, tetapi kita bersandar kepada apa yang kekal. Haleluya. Amin. Saudara, saya pernah juga bergumul. Aku akan sekolah hamba Tuhan. Aku punya lembu yang kupelihara. Saya pikir lembu ini akan menyekolahkan saya. Saya tidak akan kekurangan uang ketika saya kuliah. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Lembu yang saya pelihara, lembu yang tambun, bahkan sedang mengandung, dicuri oleh orang lain. Saya bergumul, Tuhan, saya sudah ambil langkah taat perintah-Mu, mau dipersiapkan sebagai hamba. Tapi kenapa lembuku dicuri? Dari mana uang sekolahku? Dari mana biaya-biaya sekolahku? Bergumul sama Tuhan. Sampai Tuhan berkata, menjawab dalam pergumulan doa saya, penuh dengan air mata. Tuhan menjawab, Kasta, bukan lewat usahamu aku bisa membuat kamu selesai sekolah. Aku yang memerintah, aku yang memanggil, aku juga yang akan mencukupkan. Dalam pergumulan kita mungkin saat ini ada orang yang mungkin mempersulit kita, menganiaya kita. Mungkin kita saat ini juga memiliki berkat-berkat yang kita andalkan. Mungkin kita saat ini bergulat ketika menemukan jodoh. Dalam menemukan jodoh ya anak-anak muda ya, menemukan jodoh dari Tuhan. Saudara, Tuhan mau kita mengandalkan Dia. Bergumul. Ketika kita menghadapi dunia sosial media, kalau kita nggak bergumul Bapak Ibu, kita akan kalah. Dunia digital yang begitu luar biasa, games yang begitu menarik, teknologi AI. Jadi AI sekarang sangat diminati oleh anak muda. Jarang itu terjadi. AI ya, Bu Esther, ini AI ini ya. Sekarang zaman AI sangat diminati. Seorang anak muda diwawancarai, masih remaja Bapak Ibu. Tapi saya salut dengan jawaban seorang anak remaja ini. Ditanya, "Hai, saya mau tanya sama kamu. Kamu senang curhat gak?" "Iya, aku senang curhat." Kamu senang curhat kemana? Kalau orang-orang sekarang kan banyak curhat ke ChatGPT. Kamu senang gak curhat ke ChatGPT? "Iya, aku senang." Tapi aku lebih memilih, mana yang kamu lebih pilih? Curhat dengan orang tua atau curhat dengan ChatGPT? Kalau kamu curhat dengan ChatGPT, tidak akan ada orang yang membeberkan. Tidak ada orang yang akan mengata-ngatai. Tidak akan ada orang yang menghakimi. Solusi terbaik dipaparkan di ChatGPT. Zrak. Tapi yang jawaban seorang anak remaja ini luar biasa. Dia berkata seperti ini. "Ya, kalau aku curhat dengan ChatGPT memang tidak akan ada yang menghakimi, tidak akan ada orang yang membeberkan, mengata-ngatai, menggosipkan. Tapi aku memilih curhat dengan mamaku. Karena waktu aku curhat dengan mamaku, hubunganku dengan mamaku, dengan orang tuaku makin dekat." Ini adalah jawaban anak muda yang sangat-sangat cerdas dan penuh hikmat. Tahukah saudara, zaman digital ini yang dirusak, yang dicuri oleh iblis apa? Hubungan. Bagaimana kita menjadi gereja yang tanpa hubungan? Bagaimana kita menjadi keluarga yang tanpa hubungan, yang sibuk dengan handphone? Sehingga orang-orang, ngapain saya ke gereja? Kalau ke gereja juga nanti salah paham, disakiti, atau melukai orang lain. Memang kalau kita ibadah di rumah, tidak ada yang ganggu. Ibadah online itu ya gak ada orang ngata-ngatai gitu ya. Tapi Bapak Ibu, Tuhan ingin kita terbangun dalam hubungan. Karena lewat hubungan kita semakin hari diproses semakin serupa dengan Kristus. Tapi satu lagi Bapak Ibu, terakhir. Tahukah Bapak Ibu, di dalam pergulatan antara Yakub dan Allah, Allah juga adalah Allah yang menang. Ya.
Allah sendiri bukan berarti ketika Yakub menang bukan berarti Allah kalah. Allah itu menang. Kapan Allah menang? Ketika ia menahan kekuatannya. Makanya dalam bahasa asli, memukul bukan memukul tapi menyentuh pangkal paha. Ya. Artinya Tuhan Allah menahan kekuatannya sehingga Yakub nggak mati. Justru lewat mengalah, akhirnya Tuhan bisa memenangkan hati Yakub. Saudara tahu, bapak-bapak pasti suka bermain kenda gurau atau kucing-kucingan dengan anaknya. Saya juga begitu ya, dengan Joyla, Elogia gitu. Kucing-kucingan. Kadang-kadang kita main perang-perangan bantal gitu ya. Bra gitu ya. Namanya kita lebih besar ya. Dan pada waktu mereka merasa mereka kalah, nangis. Nah, akhirnya saya pura-pura kalah. Saya hancur, kalah gitu ya. Untuk apa? Memenangkan hati anak-anak kita. Itulah yang Tuhan lakukan. Ia menahan kekuatannya supaya ia bisa memenangkan kita. Tahukah saudara, inilah karakter Tuhan. Kalau Tuhan yang mau mengalah untuk memenangkan hati jiwa-jiwa ada pada kita, kita pun menjadi orang yang mau selalu mengalah. Mau menjadi orang yang selalu mundur selangkah untuk menang. Amin. Tidak lagi ngotot, aku benar, kamu salah. Aku kuat, kau lemah. Enggak gitu lagi. Kita berani berkata, Bapak Ibu, untuk menyadari kelemahan kita, untuk memenangkan. Kalau Allah yang mau mengalah ada pada kita, kita pun menjadi orang yang akan selalu mau mengalah. Saudara, justru ia memenangkan Tuhan waktu dia mengalah, menahan kekuatannya. Ia memenangkan hati Yakub supaya Yakub tidak lagi bersandar kepada kekuatannya, tapi bersandar kepada kekuatan Allah. Nah, disinilah hubungannya dengan Injil. Tahukah Bapak Ibu, di atas kayu salib Yesus sebenarnya bisa turun dan menghancurkan musuh-musuhnya. Tetapi ia mengosongkan diri. Ia mati sebagai hamba. Ia mati sebagai manusia yang lemah. Untuk apa? Untuk memenangkan saudara dan saya. Di Peniel Allah menahan kuasanya supaya Yakub hidup. Tapi di Kalpari Allah menahan kuasanya supaya kita diselamatkan. Yesus bisa saja turun dari salib, tapi ia telah memilih diam. Ia memilih taat. Kini membiarkan dirinya dipaku, dihina. Ia menahan kuasanya demi kasihnya kepada kita. Yakub bergulat untuk berkat bagi dirinya, tapi Yesus bergulat di Getsemani untuk berkat keselamatan untuk kita. Yakub pincang tapi hidup. Yesus remuk dan mati supaya kita hidup. Yakub takut kehilangan kasih. Yesus rela kehilangan segalanya. Yesus rela kehilangan kasih Bapanya demi kita, supaya kita menerima kasih dari Bapa. Karena Yesus kalah, kita menang. Karena ia diremukkan, kita dipulihkan. Karena ia ditinggal, kita diterima. Maukah hari ini saudara menjadikan Yesus sebagai berkat terbesar, terutama? Bersandar bukan lagi kepada kekuatan kita, tapi bersandar kepada kekuatannya. Bukan lagi mengejar berkat-berkat yang sementara dari dunia ini, tapi Yesuslah berkat terutama dan terbaik di dalam kehidupan kita. Karena waktu itu kita keluar akan menjadi bukan lagi sebagai pecundang, bukan lagi sebagai orang yang dikuasai oleh ketakutan, tetapi keluar sebagai pemenang. Kita menemukan identitas yang baru. Maka saudara, apapun tantangan yang kita hadapi, bergulatlah dengan Allah. Jangan lepaskan Tuhan. Berdoalah dengan gigih, karena Dia akan makin selaraskan hati kita dengan hatinya. Mari kita tunduk kepala. Mari kita merenungkan kehidupan kita. Berkat apa yang kita kejar selama ini?
Apakah kita masih seperti Yakub, mengejar berkat dengan kekuatannya, dengan kecerdasannya, dengan siasat dan strateginya, untuk menerima berkat-berkat, penerimaan, pengakuan, menerima kasih? Kalau itu saudara, mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan tidak ingin kita hidup dalam ketakutan yang tidak kunjung habis. Apakah saat ini Bapak Ibu merasa sendiri, ditinggalkan? Gak ada yang peduli, gak ada yang mengerti dengan aku. Ingat saudara, ada seorang yang peduli dengan engkau. Dia sedang bekerja untuk kebaikanmu. Dia sedang ingin memproses engkau untuk mengalami dia secara pribadi. Apakah selama ini engkau hidup dengan kekuatanmu, merasa kuat, merasa mampu? Hari ini mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, aku angkat tangan, aku menyerah. Aku tidak lagi mau bersandar kepada kekuatanku, kepada pengertianku, tapi mulai hari ini aku mau bersandar kepada Engkau. Aku mau dalam setiap kesulitan, tantangan kehidupanku, aku mau bertelut di bawah kaki-Mu, bersandar, menyerahkan hidupku kepadamu Tuhan. Apa saat ini yang mungkin terjadi dalam hidup saudara? Kesulitan, tantangan, penganiayaan, himpitan, persoalan. Bawa sama Tuhan, bawa. Dia Allah mengerti, Dia adalah peduli. Dia ingin membawa kita mengatasi segala sesuatu. Yang ingin membawa kita seperti Raja Wali terbang tinggi. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada anak-anak-Mu. Jangan lepaskan setiap hati. Bawa kami Tuhan untuk mengalami janji-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Mari datang sama Tuhan. Bilang, baharui hatiku Tuhan, baharui hatiku. Ubah aku Tuhan. Menjadi pribadi yang